Kasus Subang terbaru. Sampai saat ini Wahyu menghilang. Danu akhirnya bongkar sosok Wahyu. Namun sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan tekan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan berita terupdate dari channel ini. Kalau kalian sudah subscribe, mari kita lanjut dan tonton video ini sampai habis ya. Berita kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang. Beberapa netizen menilai bahwa kasus berhubungan dengan mantan kepala SMKS Nasional Serang Panjang, di mana yang waktu itu Wahyu masih menjabat sebagai kepala sekolah, sementara Danu pernah bekerja di Yayasan SMK Bina Prestasi Nasional. Dalam kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang ini, Wahyu juga sempat diperiksa oleh penyidik kepolisian. Nama Wahyu turut dicurigai mempunyai informasi yang penting setelah pihak kepolisian merilis sketsa wajah pelaku perampasan nyawa ibu dan anak di Subang. Di awal munculnya sketsa wajah terduga pelaku perampasan nyawa di Subang itu, nama Danu, keponakan dari Tuti Suhartini ini sering menjadi sorotan. Bahkan muncullah tuduhan dari kubu Yosef dan Yoris Raja Amanullah. Kini, saksi Wahyu tiba-tiba menjadi sorotan kubu Yosef dan Danu. Mereka bahkan meminta polisi untuk memberikan perhatian lebih kepada saksi Wahyu. Ahmad Taufan, kuasa hukum Danu, menyatakan bahwa saksi yang dicurigai oleh kubu Yosef bisa dipastikan sedang menyimpan informasi yang sangat penting. Wahyu sampai saat ini telah dikabarkan menghilang, bahkan susah dihubungi, sehingga banyak orang yang mencurigai Wahyu. Dengan menghilangnya sosok Wahyu ini, diduga mempunyai informasi yang penting terkait dengan kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang ini, terutama dengan Yayasan Bina Prestasi yang mana Wahyu merupakan sebagai kepala sekolahnya. Kini Danu mulai membuka siapa sosok Wahyu Kurnia. Dia merupakan salah satu saksi kasus perampasan nyawa di Subang karena belakangan ini turut dicurigai oleh beberapa pihak lantaran tidak diketahui keberadaannya sekarang. Nama Wahyu disorot karena hal tersebut. Wahyu dikabarkan masih belum menampakkan batang hidungnya lagi setelah dirinya diperiksa bersama beberapa saksi lainnya pada waktu itu. Setelah Wahyu diperiksa, dirinya memilih mengajukan pengunduran diri sebagai kepala sekolah SMKS Nasional Serang Panjang di tengah kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang. Dikatakan Danu bahwa Wahyu merupakan kepala sekolah di SMKS Nasional Serang Panjang. Sekolah tersebut di bawah naungan Yayasan Bina Prestasi Nasional yang pengurusnya merupakan korban perampasan nyawa ibu dan anak di Subang, yaitu Tuti dan Amel. Adapun kesaksian Danu tentang Wahyu telah disampaikan di saluran YouTube Freddy Sudaryanto Sport yang tayang pada Senin 10 Januari 2022 yang berjudul Wahyu Kurnia itu baik dan bijaksana, kata Danu. Menurut Danu, sosok Wahyu dalam keseharian sangatlah dikenal. Bahkan diakui Danu bahwa dirinya juga kenal dengan Taufik dan Kosasih, saksi lainnya dari pihak yayasan. Di dalam Yayasan Pendidikan Bina Prestasi, Wahyu itu merupakan atasan Danu. Kerja bareng dengan Wahyu 3-4 bulan, kata Danu. Lebih dari 6 bulan Wahyu bergabung dengan Yayasan Bina Prestasi, akan tetapi baru 3-4 bulan untuk keterlibatan aktif dalam pekerjaan dengan Danu. Menurut Freddy Sudaryanto, ada kemungkinan kejadian kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang hingga membuat keadaan Wahyu menjadi sangat terbebani. Oleh sebab itu, kemudian dia memilih tak menampakkan batang hidungnya. Menurut Danu, sosok kepala sekolah tersebut sangat baik. Dia juga sering berkomunikasi dengan Danu sebelum kronologi berdarah. Sebelum Wahyu itu ada Pak Dadang. Pak Wahyu itu baik, enggak galak, bijak, tegas kalau ada masalah tertentu, ungkap Danu. Danu sendiri mengatakan setelah dirinya tidak bekerja di yayasan akibat aktivitasnya terganggu kasus perampasan nyawa di Subang ini, ia mengisi kegiatannya dengan sebagai YouTuber. Kini Danu mengaku sudah memiliki 5.475 subscriber.
Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis ya guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap patuhi protokol kesehatan.